Penularannya melalui air liur, lewat peralatan makan, kontak langsung, pemilihan makanan lunak. Penderita gondongan ini umumnya merasakan sakit saat mengunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gondongan atau mumps ini merupakan infeksi virus pada kelenjar liur yang terletak di sekitar tulang rahang belakang. Pembekakan bisa terjadi di daerah belakang pipi kiri atau kanan, atau bisa dialami pembekakan di kedua sisi tersebut. Namun sesungguhnya penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaannya sekarang, jika memang bisa sembuh sendiri, kenapa perlu cara mengobati penyakit ini? Meskipun dapat sembuh dengan sendirinya, namun rasa sakit, kemudian demam dan sakit kepala yang merupakan gejala dari penyakit gondongan ini harus tetap diobati. Apalagi penyakit ini membutuhkan waktu penyembuhan yang juga dibilang tidak sebentar, bisa mencapai 1-2 minggu, bahkan ada yang bisa mencapai 3 minggu. Jadi cara mengobati gondongan di sini bertujuan untuk mengatasi gejala yang muncul, untuk meminimalisir penderitaan dan sambil menunggu proses penyembuhan alami yang tentunya juga dapat dipercepat. Karena virus penyebab gondongan ini akan mudah diusir jika sistem kekebalan tubuh dalam kondisi prima. Ada beberapa cara pengobatan yang dapat dilakukan orang tua di rumah pada anak yang mengalami penyakit gondongan. Inilah beberapa cara penyembuhan gondongan tanpa perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Pertama adalah istirahat dan mengurung diri saja di rumah. Istirahat adalah cara yang paling mudah guna menghemat energi agar tubuh lebih kuat dalam melawan penyakit ini. Kondisi tubuh yang lemah disertai dengan sejumlah gejala sakit kepala, demam, dan sebagainya memang tidak memungkinkan untuk banyak melakukan aktivitas, terutama aktivitas di luar rumah. Istirahat di rumah ini juga dapat menjaga jarak dengan orang lain karena gondongan ini sangat menular. Penularannya melalui air liur, lewat peralatan makan, kontak langsung, dan tentunya saat bersin dan juga batuk. Gondongan sudah dapat menular semenjak 3 hari sebelum terjadinya pembekakan di pipi hingga 9 hari setelah terjadinya pembekakan. Untuk mencegah penularan, ini disarankan rajin untuk mencuci tangan serta gunakanlah tisu untuk menutup hidung atau mulut saat bersin dan juga batuk. Lalu langsunglah tisunya tersebut dibuang ke tempat sampah. Yang kedua adalah minum obat pereda nyeri dan juga demam. Di apotek banyak sekali obat penghilang rasa nyeri sekaligus menurunkan demam yang dijual bebas tanpa perlu resep dokter. Contohnya paracetamol atau ibuprofen yang tersedia dalam berbagai merek dan bentuk serta sediaan obat. Bagi dewasa bisa memilih sediaan obat secara tablet, sedangkan untuk anak-anak sebaiknya mengkonsumsi sediaan sirup. Meskipun bebas dibeli, namun setiap pengguna harus memperhatikan aturan pakainya. Baca setiap keterangan dalam label. Jika bingung, jangan sungkan untuk bertanya pada petugas apotek mengenai obat gondongan di atas. Yang ketiga adalah melakukan pengompresan es atau kompres hangat. Di samping menggunakan obat minum, cara menyembuhkan gondongan juga dapat dilakukan dengan obat luar. Cara paling mudah dan juga aman adalah dengan mengompres menggunakan air dingin atau hangat. Pilihlah yang nyaman bagi anak tersebut. Cukup sediakan handuk atau waslap lalu dicelupkan ke dalam air hangat atau air dingin. Setelah itu peras hingga tak ada air yang menetes, lalu tempelkanlah pada area pipi yang bengkak sampai sensasinya hangat atau dinginnya sudah tidak terasa lagi. Ulangi lagi beberapa kali setiap sesi dan beberapa sesi dalam sehari.
Tidak ada angka pasti, jadi lakukanlah sebisa dan senyaman mungkin. Yang keempat adalah memperbanyak asupan minum air putih. Karena gondongan dapat menyebabkan rasa sakit di tenggorokan dan membuatnya sulit untuk menelan atau mengunyah makanan secara normal. Maka banyak yang akhirnya kehilangan nafsu makan dan mengkonsumsi sedikit kalori atau cairan. Padahal asupan tersebut ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk membantu menunjang kekebalan tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam melawan penyakit ini, maka penting untuk minum cukup air. Biasanya sekitar 8 gelas per hari untuk orang dewasa atau lebih. Selain air putih, minuman yang bermanfaat lainnya untuk menyembuhkan gondongan seperti kuah kaldu, sup, smoothie, yogurt, kefir, jus sayuran, dan juga santan. Aneka minuman hangat juga dapat menenangkan seperti teh dengan madu, wedang jahe, dan sebagainya. Pilihlah minuman yang disukai oleh anak kita. Hindarilah minuman yang terasa asam seperti jus buah yang asam, karena ini dapat memperburuk kelenjar liur yang sudah bengkak dengan cara merangsang produksi air liur tersebut. Yang kelima adalah pemilihan makanan lunak. Penderita gondongan ini umumnya merasakan sakit saat mengunyah. Oleh sebab itu, saat memilih jenis makanan, pilihlah yang tidak membutuhkan banyak kunyahan sebelum menelannya. Contoh makanannya seperti bubur, kemudian sup, kentang tumbuk, telur yang diorak-arik, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah memberikan selimut hangat. Anak mungkin akan merasakan kedinginan saat infeksi gondongan ini menyerang. Teman-teman dapat membuatnya lebih nyaman dengan menyelimutinya sehingga tubuh anak tetap dalam kondisi hangat. Apabila dengan cara penyembuhan di atas ternyata gejalanya tidak membaik setelah 7 hari atau mungkin tiba-tiba memburuk, maka segeralah hubungi dokter untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Beberapa gejala berbahaya yang juga harus diwaspadai seperti anak mengalami demam lebih dari 39 derajat Celcius atau mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian anak kesulitan makan atau minum, kebingungan atau disorientasi, sakit perut, muntah, dan pada laki-laki rasa sakit dan pembekakan pada buah zakar. Gejala-gejala di atas ini menunjukkan kemungkinan adanya komplikasi akibat penyebaran virus ke organ kelenjar lainnya. Misalnya ke area pankreas, indung telur, payudara, testis, otak, dan juga selaput otak. Umumnya diperlukan perawatan di rumah sakit untuk menyembuhkan gondongan yang disertai dengan komplikasi ini. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Debbie Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.